Kita minum kopi dulu, Pak. Kita mau ngapain di sini, Pak? Hari ini kita akan opening podcast kita. Apa itu, Pak? Podcast. Podcast ini adalah sarana informasi kita. Yang pertama untuk sosialisasi dan juga terkait dengan informasi-informasi yang kita punyai. Kan kita sudah punya website, kita punya Facebook, kita punya Twitter. Itu belum cukup. Ya, karena berbicara media, segmentasinya berbeda ya. Misalnya ada Instagram, kita segmentasinya untuk generasi muda, generasi milenial. Setiap hari kan mereka akan membuka itu Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, podcast ini kita akan buat sesantai mungkin dengan forum yang tidak terlalu lama dan kita akan buat santai. Santai, Pak ya. Ya. Santai kita sambil santai berkesah, sambil ngopi dan sebagainya. Iya. Nanti kan gini, podcast kan tentu ini yang dikhawatirkan bagaimana kemudian keberlanjutannya kan. Nah, kalau misalnya keberlanjutannya itu yang konsisten, nah gimana caranya nanti Pak biar kita konsisten terhadap kegiatan podcast? Nah, itu juga menjadi tantangan ya sebenarnya, menjadi tantangan kita dan itu akan lebih baik kita silakan. Kita akan lebih memacu semangat kita. Saya pikir dengan teman-teman yang ada, tim yang ada, beserta pimpinan yang lain, ide-ide kreatif kita akan munculkan. Kalau sementara kemarin kita banyak menggunakan otak kiri, otak kiri. Otak kiri yang berisi angka-angka, spekulasi dan sebagainya, kita akan menggunakan ide-ide kreatif dengan menggunakan otak kanan. Sebenarnya otak kiri ini nah, sebenarnya kalau kita bicara di lingkungan kita di luar itu otak kiri itu penting, Pak. Ya. Iya kan? Otak kiri gini, secara psikologis ketika orang menggunakan otak kiri dia akan cenderung kaku ya. Karena di otak kiri isinya adalah angka-angka, terus perencanaan-perencanaan yang matang dan sebagainya. Ketika kita berbicara otak kanan, ini luas di situ bicara seni, kreativitas, inovasi dan sebagainya. Itulah yang kita akan coba terapkan. Oh, itu yang akan digali nanti. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, ini podcast. Podcast ini kan baper, Bapak ya. Baper ini gimana awal mulanya ini kok bisa baper? Ceritanya... Apa namanya? Bapak pernah baper dengan teman-teman yang lain atau gimana? Ya, ceritanya panjang ya. Kemarin kita coba ya tidak sampai istikharah sebenarnya. Tidak sampai istikharah, tetapi berbicara dengan teman-teman sekalian, terus kita muncullah istilah baper. Nah, baper ini kalau disingkat sebenarnya Bawaslu Passer ya. Bawaslu Passer. Bawaslu Passer. Passer. Nah, kalau dari psikologisnya orang akan hadir ketika mendengar baper di kepala pasti akan beranggapan wah itu berarti dia beranggapan wah ini membawa perasaan gitu anggapannya kan? Membawa perasaan. Tetapi dari nama ini kita ingin membalikkan bahwa kita sebagai penyelenggara tidak harus juga selalu membawa perasaan ketika misalnya mengolah informasi, ketika misalnya pengawasan dan juga kita ingin lebih mengedepankan sisi-sisi rasional, sisi-sisi sistematis dan sebagainya sehingga baper nanti ini juga berisi informasi yang edukatif lah seperti itu. Bagus banget. Bapak kok lancar betul ngomongnya, Pak. Iya kan? Ya, sudah terbiasa sebenarnya. Sudah terbiasa ya. Saya yang sebenarnya tidak terbiasa dengan hal kayak gini ya. Cuman gimana ya, kita dituntut untuk belajar, jadi saya nggak melalui inilah nanti kita akan berbagi dengan teman-teman lain, kita akan bergantian untuk duduk di sini dan duduk di situ. Baik, ini sebenarnya bukan kursi panas sebenarnya, tapi ini sebenarnya lumayan lah untuk pemanasan. Sebenarnya ada fungsi ya, fungsi dari podcast ini. Yang pertama fungsi sosialisasi. Karena kedepannya kita berkeinginan juga podcast ini menjadi sarana sosialisasi kita, termasuk juga dengan informasi-informasi kedepannya. Yang kedua fungsi edukasi. Edukasi ini adalah pendidikan. Nah, segmentasinya yang pastinya terhadap seluruh warga masyarakat. Karena fungsi Bawaslu adalah mengawasi,
pasti nanti kita ingin mengajak seluruh masyarakat ikut berpartisipasi. Lewat daripada bincang-bincang santai, Ya, gitu kan, bincang-bincang kita santai. memberitahu masyarakat larangan-larangan terhadap kegiatan kampanye, mungkin seperti itu. Ya, salah satunya seperti itu. Tapi dalam kerangka besarnya, skenario besarnya adalah pendidikan politik. Pendidikan politik. Ya, pendidikan Tapi politik. kan kalau kita bicara pendidikan politik ya, pendidikan politik itu kan tanggung jawab partai, bukan tanggung jawab penyelenggara sepenuhnya kan? Ya, secara garis besar memang di dalam undang-undang ada salah satu tugas partai politik ya, ada pendidikan iya. politik. Tetapi secara tidak langsung kita juga punya kewajiban untuk itu ya. Secara dari penyelenggara, KPU, Bawaslu juga punya peran untuk mendidik masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat itu melek politik ya. Nah, lebih spesifik lagi pada tugas kita bagaimana masyarakat itu tahu dan mengerti fungsi-fungsi pengawasan. Jadi mereka ikut mengawasi Kegiatan pelaksanaan dari demokrasi. demokrasi, Ya, ya. demokrasi secara garis Demokrasi besarnya seperti yang itu. katanya jurdil kan seperti Ya, itu. seperti kita angkat dalam diskusi kemarin, partisipasi meningkat, demokrasi kuat. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya pengen dicita-citakan penyelenggara, Ya, khususnya seluruhnya Bawaslu penyelenggara. kan. Demokrasi yang kuat kan gitu. Ya. Hal-hal yang buruk itu tidak ada lagi kan? Ya. Kan begitu. Apa namanya kita ini kan sebentar lagi nih ya, atau beberapa tahun dalam menghadapi pemilu kan. Jadi apa kegiatan kita untuk di Bawaslu ini? Nah, sementara ini banyak ya agenda kita ya, agenda kita dalam mempersiapkan tahapan. Karena Ya. insya Allah di Februari 2022 Tahapan itu mulai ya Pak? tahapan akan dimulai. Jadi berlaku 25 bulan sebelum Itu pelaksanaan kalau Mbak, Februari itu tahapan apa yang pertama itu loh? Wah, Kegiatan seperti apa Pak? Apa namanya verifikasi partai politik atau bagaimana? ya, kita belum secara garis besarnya kita belum mengetahui apa sih yang pertama, tetapi di bulan itu akan dimulai untuk pelaksanaan tahapan. Karena di 2024 nanti pelaksanaan di Februari dan pelaksanaan juga di akhir tahun. Ini sambil ngopi aja ya? Wah, iya Pak. Kalau ngopi ini penat rasanya kepala ini Pak. Makanya harus diencerkan yang kopi. Kopi buatannya Daus tadi Pak. Iya. Tenaga pendukung kita dan ini Iya. Jos. Mantap sekali. Walaupun tidak walaupun berbeda dengan yang di kopi-kopi itu. Ini namanya sebenarnya kopi-kopi yang untuk membahas terkait kemajuan dunia ini kayak gini kopinya. Pahit, manisnya ada kan? Ya, yang pastinya terasa pahitnya deh. Iya. Kalau di Bawaslu sendiri Bapak sudah lama kan Pak? Ya, cukup belum begitu lama ya. Karena ini periode pertama di tahun 2018 untuk pertama permanen ya. Jadi saya ikut di pelantikan di Agustus 2018 Iya. untuk periode pertama 2018-2023. Jadi ini yang pertama. Iya. Dan sebelumnya ada Panwas setelah Berarti munculnya ini Pak panjang juga ya 2018-19 banyak sekali pengalaman terkait dengan penanganan pelanggaran, bagaimana pengawasan. Nah, Bapak bisa cerita sedikit tentang pengawasan. Yang menarik di pengawasan itu apa sih Pak sebenarnya? Divisi pengawasan ini kalau saya boleh bilang itu adalah posisi yang di depan ya. Ujung tombak berarti ya? Ya salah satu ujung tombak Salah sebenarnya. satu ujung Bukan tombak. ujung tombak satu-satunya, salah berarti satunya. ada banyak tombak Ya, karena ketika melakukan pengawasan divisi pengawasan itu yang mengkoordinir walaupun ada divisi sumber daya manusia SDM dan penindakan. Karena setelah pengawasan dapat hasilnya, ketika ada pelanggaran kita pindah ke sebelah divisi hukum dan penanganan masih ada pelanggaran. kamar-kamar yang lain Nah, ya? yang menarik sebenarnya di pengawasan ini kita bisa berinteraksi lebih jauh ya dengan peserta pemilihan, peserta pemilu. Tapi dalam konteks yang positif Pak ya, Ya, interaksinya. artinya kita berkoordinasi dengan mereka supaya
bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Nah, Tapi enggak ada ini Pak, gosokan-gosokan atau sudah kita ikut kita ah, aja. itu Gimana? kalau riak-riaknya pasti ada. Cuma kan kita bisa atasi lah insya Allah. Ya, itu tergantung integritas kita ya Pak ya. Ya, karena kita juga selain proses secara etik kita juga dipantau oleh DKPP ya. Ini juga yang membuat kita juga harus berhati-hati untuk menjaga integritas itu. Integritas Bawaslu itu ya, Ya. pribadi juga kan. Ya. Sudah ya?